Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Nur Rahman, peserta PPG Daljab tahun 2023, Bat 1 LPTK UIN Wali Songo Semarang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Semuanya siap, teriak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Yang nggak hadir hari ini siapa? Nihil. Berangkat semua? Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, untuk menumbuhkan semangat kita dalam pembelajaran pada pagi hari ini, sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan lagu P5 terlebih dahulu. Siap? Siap. 3, 2, 1. Belajar Pancasila dan bertakwa Tuhan Yang Esa. Bineka global, agama yang mandiri, kreasi dan kenalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa yang berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan kenalar kritis. Tepuk tangan. Baik, pada pagi hari ini kita akan bahas proyek tentang proyek P5 dengan tema kearifan lokal. Di SMA sini ada 3 tema. Yang pertama Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua itu kearifan lokal, dan yang ketiga adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan mengangkat tema tentang kearifan lokal yang ada di Jepara, terutama di Kecamatan Welahan. Bisa dipahami? Nah, silakan. Ini saya akan putarkan video, silakan diamati. Nanti bisa ditanyakan kalau ada sesuatu yang harus ditanyakan. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sesuatu yang sering terjadi di sekitar kita, namun kita tidak menyadarinya, yaitu kearifan lokal. Teman-teman, di pembahasan kita kali ini menjelaskan tentang pengertian dari kearifan lokal, sejarah dari kearifan lokal. Tradisi yang sudah dari dahulu yang diturunkan dari nenek moyang sampai zaman sekarang dan mungkin masih diuri-uri ya, Dilestarikan. ya dilestarikan. Ada lagi enggak? Selain Sabrina dan Andara Early, ada yang tahu apa itu kearifan lokal? Ada yang tahu? Ya? Ayo, siapa lagi? Apa itu kearifan lokal? Contohnya apa? Contoh kearifan lokal itu apa? Popok Zen, terus sedekah bumi, terus baratan, apalagi prasah. Di mana itu? Desa Sidi Gede, Kecamatan Welahan. Apalagi? Apalagi?
Sudah, itu aja. Sudah, itu salah satu kearifan lokal yang ada di daerah kita. Salah satunya adalah prasah, Pak Pokjen, sedekah bumi, terus baratan, apalagi mitoni, mapati, terus apalagi tedak sinten dan lain-lain. Baik, itu salah satu contoh tentang kearifan lokal. Sekarang silahkan bersama kelompoknya, setelah dibagi kelompoknya, sudah dibagi kelompoknya, dengan kelompoknya masing-masing silahkan mendiskusikan atau kalian mencari salah satu kearifan lokal yang ada di Kota Jepara, terutama di Desa Welahan yang nanti akan kalian angkat jadi proyek P5 nanti. Silahkan bisa dengan kelompoknya masing-masing, bisa dimulai dari sekarang. Silahkan. Ya, silakan didiskusikan. Yang tema yang mau diangkat apa silakan. Setelah tadi kalian melihat video tadi, kalian bisa mengambil tema yang mau diangkat. Coba dicari kearifan lokal apa yang ada di desa kita atau di kecamatan kita. Nih, sudah ketemu temanya apa sini? Sedekah bumi. Ya, silakan didiskusikan, direncanakan. Sedekah bumi itu pelaksanaannya seperti apa? Kelompok sini apa? Tedak sinten. Sinten apa siten? Sinten. Siten. Tedak siten. Apa itu tedak siten? Mudun lemah. Buat anak kecil. Ya, udah silakan dilanjutkan. Ini temanya apa? Prasah. Prasah. Nah. Tanya kepada Bapak Haji Parman terkait Pak Pokjen karena tema proyek P5 kami yaitu kearifan lokal. Pak Pokjen sendiri itu apa sih, Pak? Sebenarnya Pak Pokjen itu adalah salah satu bagian ya dalam ritual pernikahan, mulai dari lamaran, kemudian hantaran, kemudian prosesi akad nikah, temon, kemudian nanti diakhiri dengan Pak Pokjen. Jadi Pak Pokjen itu bagian dari ritual pernikahan sebenarnya, ya kan? Jadi seperti itu. Pak Pokjen itu yang disiapkan, yang dibutuhkan pertama dari personal dulu ya, yaitu mulai dari Bapak Ibu, kemudian saudara dari temanten, dari yang tua dengan pasangannya, itu dari personalnya, kemudian ulama, jadi dari ulama yang memimpin prosesi, kemudian untuk dari alatnya, itu yang perlu disiapkan adalah ada paso berisi air, kemudian tampah untuk tempat nanti beras kuning dan uang, kemudian pecut, itu kan lupa, kemudian ada nanti uang ditaruh di dompet atau kantong itu sebagai bekal ya, bekal untuk seluruh anak-anak ya, yang sudah berpasangan sampai ke temantennya. Itu adalah yang dibutuhkan dalam prosesi Pokjen. Terus bagaimana proses Pak Pokjen itu, Pak? Mohon penjelasan. Ya, Pak Pokjen itu dimulai ketika nanti setelah temon selesai, kemudian dilanjut dengan Pak Pokjen. Pak Pokjen diawali dengan pembacaan doa oleh ulama atau pemuka agama di setempat, kemudian orang tua nanti memberikan bekal atau sangu ya, berupa uang yang ditaruh di dompet atau kantong kepada seluruh anaknya. Kemudian setelah itu pemimpin doa atau ulamanya nanti membacakan doa selesai, kemudian dilanjutkan dengan anak yang paling tertua dengan pasangannya di depan berkeliling paso yang selama 3 kali, kemudian ibu itu nanti di belakang pengantin ya kan, sambil membawa pecut,
kemudian nanti berkeliling 3 kali dipecot dari belakang. Tujuan dari pecot tadi adalah untuk memberikan semangat, gitu kan. Semangat bekerja, semangat untuk membina rumah tangga agar lebih kuat dan seperti itu. Kemudian di putaran yang ketiga itu nanti temanten itu akan menendang bakso sampai nanti pecah atau tumpah airnya. Dalam proses itulah nanti ada yang namanya melempar atau nyebar ponjen, itu berupa uang koin, beras kuning, kemudian dilempar menyebar. Nanti ada pengunjungnya yang rame-rame untuk istilahnya berebut ya, berebut dari uang koin tadi. Harapannya nanti bahwa dengan adanya ponjen itu satu, keakraban antar keluarga, kemudian kedua semakin kuat dalam bekerja dalam bina rumah tangga, kemudian yang penting adalah happy ya, artinya senang. Jadi orang yang keluarga itu menjadi senang, orang sekitar juga senang, karena dengan ponjen itu semua yang berburu itu pasti dalam kondisi yang senang. Jadi seperti itu. Nah. Terima kasih Bapak Haji Parman telah berkenan menjawab pertanyaan kami. Terima kasih atas waktunya. Ya. Bapak luangkan bagi kami. Mohon maaf atas segala kesalahan kami, kalau kata-kata yang kurang berkenan di kita. Ya, sama-sama. Kami izin pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 akan bertanya kepada Pak Umam untuk tugas proyek P5 kami, yaitu yang bertema kearifan lokal dan mengandung subtema Pak Pokjen. Ya. Pak Pokjen sendiri itu sebenarnya apa sih, Pak? Ya, Pak Ponjen itu adat Jawa ya, terutama dalam hal pernikahan. Apalagi Jawa Tengah dan khususnya Jepara. Pasti setiap pernikahan ada adat namanya Pak Ponjen. Dan Pak Ponjen ini terkhusus lagi buat anak terakhir biasanya, atau anak bungsu ya. Jadi setiap ada anak bungsu yang menikah, akan dilakukan adat Pak Ponjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan mengenai tradisi atau kearifan lokal yang ada di Desa Welahan. Tradisi Pak Pokjen. Kalian mungkin pernah mendengar atau melihat tradisi Pak Pokjen yang dirayakan di masyarakat Welahan. Pak Pokjen merupakan tradisi pengukuhan sekaligus sarana pengakraban antar saudara atau handai taulan. Selain itu, Pak Pokjen juga merupakan bentuk rasa syukur keluarga karena telah berhasil mengantarkan seluruh anaknya ke jenjang pernikahan. Oleh karena itu, Pak Pokjen hanya dilaksanakan pada pernikahan anak bungsu, anak terakhir. Sebagai tanda berakhirnya sebuah keluarga menyelenggarakan perayaan akad nikah atau mantu. Tradisi menarik ini masih tetap diuri-uri sebagai wahana ta'aruf dan hiburan melepas kepenatan setelah berhari-hari berkutat dengan berbagai kesibukan mempersiapkan segala sesuatu jelang acara pernikahan. Acara dibuka dengan doa bersama yang dipimpin oleh pemuka agama, dilanjutkan dengan berputar, mengitari gentong berisi air dan ditutup tampah sebanyak 3 kali. Dengan dipandu pemuka adat, pasangan suami istri dan kakak tertua memimpin adik-adiknya. Secara berurutan, dimulai dari adik kedua sampai terakhir, dan saling memegang ujung belakang, seperti bis-bisan. Di belakang pengantin atau si bungsu, seorang yang telah ditunjuk oleh pemuka adat membawa pecut laksana seorang kusir yang mengendalikan kereta kudanya. Pada putaran ketiga, si pengantin menyepak gentong sampai pecah dan tumpah seluruh air yang berada di dalamnya, lalu beras kuning disebarkan oleh pemuka adat beserta uang recehan diperebutkan oleh penonton tetamu yang hadir. Adegan lucu mewarnai perebutan recehan ini. Kadang orang tua saling sodok, saling injak, saling cakar, tapi secara tidak disengaja.
dengan kayak anak kecil, terus ada gelagak candanya. Tawa sesama yang hadir serasa menyirat kebahagiaan yang tak terhingga. Tak ada perbedaan miskin maupun kaya, meski yang diperebutkan hanya uang receh. Perpaduan nilai Jawa Islam, Pak Pojen adalah salah satu budaya Jawa yang telah beradaptasi dengan Islam sebagai agama mayoritas di Jepara. Karena sifat budaya Jawa yang terbuka untuk menerima unsur budaya lain dan lapangan budaya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, maka tidak ada budaya yang dapat tumbuh terlepas dari budaya lain. Namun, sewaktu budaya Jawa yang animistis, magis bertemu dengan unsur budaya Islam yang monoteistis, terjadilah pergumulan yang menghasilkan Jawa Islam yang sinkretis dan Islam yang puritan. Di kalangan Jawa Islam inilah tumbuh dan berkembangnya perpaduan budaya Islam Jawa yang memiliki ciri luar budaya itu menggunakan simbol Islam. Tetapi roh budaya Jawa adalah Jawa sinkretis. Islam digambarkan sebagai wadah sedang isinya adalah Jawa. Dengan metode manut lining banyu, konon para wali songo yang sangat toleran dalam menyampaikan ajaran Islam di tengah masyarakat Jawa yang sebelumnya telah memiliki keyakinan membiarkan adat istiadat Jawa tetap hidup, tetapi diberi warna keislaman seperti bacaan mantra pada awal upacara Pak Pojen diganti dengan bacaan surat Al-Fatihah, tahlil, tahmid, ada tasbih, terus kalimat thayyibah, sesaji juga digantikan dengan selamatan lain-lainnya. Terima kasih. Sedikit cerita dari Pak Pojen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar baik. Pramila saking menika Bapak Labir saringan jadi maksud mewacanaken upacara Pak Pojen. Pak Pojen menika minangka ritual ingkang dipunlampahi pengandian tugas-tugasan. Kemudian dimulai putra sepisan digenani abdi sekalian. Selanjutipun putra kaping kalih ingkang nami abdi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu para panggiang pengantri ingkang kinurmatan, wonten mriki kawula selaku wakil saking Bapak Labib sepindah ngaturaken puji syukur ingkang sadalamipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kenikmatan saha kesehatan sehingga wonten dinten menika.
nglaksanakaken tugasipun anggone dados tiyang sepuh ingkang menika dawuhake putra ingkang pungkasan inggih menika Raden Mas Komar lan pikantuk Raden Sabrina. Pramila saking menika saringet gadhahi maksud ngawontenaken upacara Pak Ponjen. Pak Ponjen menika minangka ritual ingkang dipunlampahi pengantin pungkasan wonten keluarga sakbedane ijab kabul. Wondene maksud lan tujuanipun inggih menika ngucapaken rasa syukuripun tiyang sepuh dumateng Allah Subhanahu wa taala amargi tiyang sepuh sampun rampung nglaksanakaken kewajibanipun. Salajengipun tiyang sepuh ugi maringi bekal dumateng sedaya putra-putrinipun ingkang sampun nikah. Monggo kita wiwiti ritualipun kanthi maos suratul Fatihah. Ila hadiniyah bismil Fatihah. Acara Pak Ponjen dipunwiwiti kanthi sungkem dhateng Bapak saha ibunipun. Sumangga Bapak dalah Ibu saged pinarak wonten ing pelangganan menika. Sumangga sugeng saged dipunwiwiti saking putra sulung ngantos putra bungsu. Juga menika inggih dipanggil ugi maringi bungkus modal kami dipun mulai putra kakek pisan inggih kami abdi sekalian. Selanjutipun putra kakek kalih ingkang kami wali sekalian. Putra kakek itu ingkang kami faed sekalian. Putra kakek sekawan ingkang kami syuhid sekalian. Lan putra terakhir inggih pengantin kali nama Komar sekalian.
sekuman sampun kelaparan. Bapak Iskaya Srimbit lagi putra mandoripun sami jumeneng melambangi adicara Pak Pojen. Bapak Labib nyebangi pecel dipun pecetan kaitan Islam kilometer melambangake pecetan menika minangka pemicu semangat kangge putra putrinipun khususipun legem temanten sekali supados nyambut damel semangat. Ugi bangun rumah tangga ingkang sae lan sabar. Dene presiden Surakarta energi pun dulu minangka lambang monggo sami sesarangan maos sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Allahumma nawwir 'alaina fi sadarina wa munajjatan minan nari wa a'adina hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.